Pandemi telah mengubah cara manusia untuk menjalani keseharian mereka. Salah satunya adalah memaksa manusia untuk mempercepat digitalisasi, di mana mengubah kehidupan mereka untuk memasuki fase new normal. Para pekerja yang awalnya terbiasa bekerja di kantor, kini harus bekerja di rumah. Ini merupakan tantangan yang cukup sulit untuk dilakukan, apalagi bagi mereka yang baru masuk ke dunia kerja. Salah satu yang terkena dari imbas ini adalah Zafira. Dia adalah salah satu pekerja swasta yang terimbas pandemi dan harus bekerja dari rumah. Padahal, ini merupakan pekerjaan pertama yang didapatkan olehnya selepas lulus kuliah. Waktu itu aku diterima kerja Februari 2020, tapi setelah pemerintah menetapkan pandemi di Indonesia pada awal Maret 2020, terpaksa deh kerja dari rumah. Agak kaget sih, tapi ya mau gimana lagi. Sebelumnya, wanita yang akrab dipanggil Vira ini bekerja di lingkungan kantor yang memiliki internet yang mumpuni. Jadi, pada awalnya dia cukup bingung untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Pas WFH, kantor sering banget tuh ngadain video call. Terus kebetulan juga waktu itu aku masih pakai mobile data. Soalnya masih disubsidikan sama kantor. Tapi kok lama-lama ya boros. Soalnya kan kalau video call tuh butuh kuota yang banyak sama bandwidth yang stabil. Padahal ya lebih enak tuh kerja dari kantor. Soalnya kalau mau ada yang ditanyakan tinggal ditanyain, nggak perlu ngechat ataupun video call. Oleh karena itu, Vira mencari layanan internet yang stabil. Namun, karena wilayahnya yang terletak di dalam gang, membuat dirinya kesulitan untuk mencari provider fixed broadband. Namun, untungnya, rumah tempat dia tinggal telah tercakup wilayah milik IndiHome. Di lingkungan aku ini, IndiHome jadi salah satu andalan masyarakat. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya aku juga condong ke layanan IndiHome, soalnya dia punya kuota yang unlimited dan internetnya cukup stabil. Alasan Vira memilih IndiHome sebagai provider internet karena beberapa faktor. Pertama, IndiHome telah tersedia di 499 kabupaten kota dari total 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Selain cakupan yang luas, IndiHome menjadi salah satu provider internet terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar hampir 77% populasi di Indonesia. Angka tersebut juga dikabarkan meningkat 3,85% jika dibandingkan dengan tahun lalu. IndiHome juga menjadi provider internet dengan jangkauan terluas di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Menariknya, IndiHome juga memperhatikan kebutuhan pengguna yang berada pada wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal demi memberikan layanan internet stabil dan cepat. Jadi, tak hanya memperhatikan kota-kota besar saja, IndiHome juga terus memperluas area layanannya. Selain itu, IndiHome lebih terjangkau oleh semua kalangan, tak hanya menjadi provider di area-area tertentu. Terakhir, IndiHome menawarkan paket yang sangat beragam untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pengguna. Dengan menawarkan banyak pilihan paket, IndiHome memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menentukan paket yang akan mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang ingin dikeluarkan. Kala itu, Vira menggunakan paket IndiHome yang memiliki kecepatan 30 Mbps yang dirasa cukup untuk melakukan panggilan video, serta menunjang hobi yang dia miliki, yakni menonton drama Korea. Aku sebenarnya puas banget pakai IndiHome karena sebelumnya tuh kalau mau nonton drakor harus numpang download dulu di kampus, takut kuota habis, maklum dulu kan masih anak kuliah. Namun, karena pilihan paket yang ditawarkan oleh IndiHome cukup terjangkau, dia mampu menggunakan layanan IndiHome yang dibanderol seharga 300 ribuan per bulan. Selain dapat bekerja dan melakukan hobinya, dia juga dapat melakukan banyak hal. Sejak pakai IndiHome, unduh gambar, video, file itu jadi cepet dan stabil. Cuma sayang aja nih kalau lagi hujan suka agak lemot. Sama satu lagi yang aku rasain tuh kalau lagi telepon layanan IndiHome. Kadang diresponnya tuh suka lama, sekalinya direspon dibuatin laporannya juga lama. Terus teknisinya juga bisa datang tuh 1-2 hari setelah panggilan gitu deh. Ya, memang masih banyak hal yang masih belum sempurna dari layanan IndiHome. Namun, hingga saat ini, IndiHome melakukan banyak perbaikan untuk memastikan layanan mereka terus prima bagi penggunanya. Memang, mengelola jutaan pelanggan di seluruh Indonesia bukan hal yang mudah. Keterbatasan pekerja juga menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak IndiHome. Namun, mereka tetap mengupayakan yang terbaik bagi para pelanggannya.
Tapi ada sih layanan IndiHome yang aku suka, yaitu dia punya aplikasi namanya My IndiHome. Di aplikasi ini ada beberapa fitur yang sering aku pakai, kayak pengingat tagihan, penggunaan kuota bulanan, sama ada fitur namanya self-care. Untuk fitur self-care ini gunanya buat ngeliat jaringan kita tuh bermasalah apa enggak. Kalau emang lagi bermasalah, aku tuh bisa langsung laporin lewat aplikasi, lewat fitur namanya pengaduan layanan, biar cepat ditanggapi. Seperti diketahui, di zaman yang serba menggunakan smartphone untuk melakukan sebagian besar kegiatan, memiliki sebuah aplikasi yang menyediakan informasi lengkap untuk pengguna sudah menjadi kewajiban. Dengan menggunakan aplikasi My IndiHome, pengguna akan mendapatkan beberapa fitur yang sangat membantu. Beberapa di antaranya seperti mengecek jumlah tagihan dan penggunaan internet per bulan, serta layanan lain seperti diagnosa jaringan serta pengaduan masalah. Jadi, pengguna dapat melakukan segala hal tanpa harus pusing berganti perangkat. Ya, emang banyak sih lika-liku selama menggunakan IndiHome. Tapi ya overall IndiHome ini ngebantu banget aku untuk transisi ke new normal dengan baik. Harganya terjangkau dan cakupan wilayahnya itu udah luas. Ngebantu banget buat aku yang tinggal di lingkungan cukup tersembunyi ini. Kedepannya sebagai pelanggan, aku berharap IndiHome bisa meningkatkan kualitas jaringannya supaya lebih banyak pelanggan bisa merasa puas.